Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Bojonegoro dan juga segenap pimpinan struktural PCM Bojonegoro, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari berbagai macam kaum yang ada di Bojonegoro, baik sekolah maupun rumah sakit maupun yang lainnya. Demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mungkin join di dalam kajian kita ini yang berasal dari Bojonegoro. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan yang berupa kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti kajian ketarjian yang diselenggarakan oleh PCM Bojonegoro, kemudian juga didukung oleh Lazismu. Pada malam yang mulia ini, dan selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian PCM Bojonegoro yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu iman kepada Allah menurut rumusan kitab iman HPT yang diputuskan di Solo tahun 1929 Masehi. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang rumusan teologi Muhammadiyah dari Kitabul Iman yang ada di HPT putusan 1929 di Solo tersebut. Sudah kita coba gali dan kaji, mungkin pertemuan ini yang kelima, dan insya Allah pada kesempatan ini kita masuk di al-iman billah, iman kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang bawa HPT-nya bisa dibaca di kitab pertama dari HPT lama atau HPT jilid 1 yang kita miliki itu. Maka kita temukan sebuah judul di sana tentang al-iman billahi azza wajal, yaitu iman kepada Allah azza wajalla yang maha mulia di dalam HPT kita itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama sebelum kita masuk pada pembahasan tentang rumusan keimanan tentang iman kepada Allah yang ada di dalam HPT kita, terlebih dulu kita akan coba bahas tentang apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Paling tidak ketika kita mengakui di dalam hati kita tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita itu harus mencakup 3 hal yang ada di slide itu. Yang pertama yaitu membenarkan dengan yakin akan wujud atau eksistensi Allah. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, maka pada dasarnya kita sudah yakin dan tidak ada sikap skeptis atau sikap ragu pada keyakinan kita bahwasanya Allah itu wujud, bahwasanya Allah itu memiliki eksistensi. Jadi kita tidak berpaham ateisme, tidak berpaham mengikuti paham yang anti Tuhan, tetapi
kita mengakui tentang dalam HPT disebut al-ahadiyah atau at-tauhid atau at-tauhidiyah. Bahwasanya Allah itu zat yang satu, yang esa, yang wajib disembah dan tidak ada sekutu baginya. Baik dalam perbuatannya dengan meneruskan bahwasanya Allah itu kita jadikan ma'bud, zat yang disembah. Zat yang disembah itu disebut al-ilah. Sehingga ada tauhid uluhiyah. Bagaimana kita mengisahkan Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah. Salat kita tujukan kepada Allah, berdoa kita tujukan kepada Allah, dan apapun bentuk ritual yang kita lakukan itu hanya kita tujukan kepada Allah. Itu yang disebut apa? Al-uluhiyah. Dan Allah di sini adalah al-haq. Al-haq itu maksudnya banyak dalil yang menunjukkan tentang eksistensinya. Sehingga dalam pandangan setiap muslim yang beriman, bahwasanya eksistensi Allah itu sudah final. Dalam artian Allah itu sudah kita terima eksistensinya sehingga tidak perlu kita ragukan. Dan tidak ada seorang muslim pun yang beriman memiliki paham ateisme atau mengingkari akan Tuhan. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan afillahi syakkun. Apakah dalam masalah Allah atau masalah ketuhanan ini ada keraguan, skeptisme. Fatiris samawati wal ardh, bahwasanya Allah sudah menciptakan langit-langit dan bumi kan. Yang mana kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat tentang dalilul qudus, bahwasanya semua alam semesta ini adalah asalnya tiada, kemudian ditiadakan, dan adanya alam semesta ini menunjukkan bahwasanya adanya pencipta. Nah, ini sudah kita bahas tentang berbagai macam argumentasi yang membuktikan tentang eksistensi Tuhan. Nah, sehingga dalam pandangan kita al-ilah ini adalah al-haq. Karena apa? Khalaqa kulla syai', menciptakan segala apa? Sesuatu. Nah, kenapa kok HPT atau Tarjih mengatakan bahwasanya Allah tadi dijelaskan Allah itu Rabb, kemudian Al-Ilah, kemudian Al-Haq. Ya, kalau kita perhatikan bisa kita dapati dalilnya di dalam surat Yunus ayat 32. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzalikumullahu rabbukumul haq. Dan itulah Allah Rabbukum, Tuhan kamu sekalian, al-haq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah kebenaran itu kecuali apa? Kesesatan. Maka kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka dijelaskan di dalam ayat ini mengenai 3 hal, yaitu fadzalikumullah, dijelaskan nama Allah sesuai dengan disiplin ilmu kita yang kita miliki. Bagi Bapak Ibu yang ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, ahli disiplin ilmu yang lain, ketika melakukan kajian terhadap alam semesta ini, semakin kita meyakini bahwasanya alam semesta ini tidak mungkin wujud secara tiba-tiba atau tanpa sengaja, tetapi wujudnya alam semesta ini menunjukkan di sana ada zat yang menciptakan. Nah, itu yang disebut sebagai al-haq. Bahwasanya Allah itu hak, tidak ada keraguan tentang eksistensinya, dan eksistensinya bisa dibuktikan melalui alam semesta ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka ada pembahasan yang menarik di dalam teks al-iman billah tadi, yaitu tentang Allah dan sifatnya. Yaitu Allah itu memiliki sifat. Kemudian dijelaskan bahwasanya sifat Allah ini sifatun kamaliyah, sifat yang sempurna. Kemudian tadi Tarjih juga menjelaskan munazzahun an kulli naqsin wa muhal, bahwasanya sifat Allah itu suci dari kekurangan dan kemustahilan. Berarti kalau kita bicara tentang banyak nanti sifat-sifat Allah yang perlu kita pahami, misalnya Allah memiliki sifat
mendengar, melihat, dan sebagainya. Ini semuanya adalah sifat kesempurnaan dan tidak ada dari sifat-sifat Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat kekurangan atau sifat apa? Kemustahilan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dari teks keputusan HPT tadi, kita temukan beberapa sifat-sifat wajib bagi Allah yang disebutkan. Yang ada 13 sifat wajib bagi Allah yang sudah saya list di slide kita itu. Yang pertama di sana dikatakan bahwasanya Allah itu al-wajibul wujud, pasti adanya. Maksudnya wujudnya Allah itu wajib. Ya, ada wujud yang yang mungkin bisa wujud, bisa tidak, seperti wujud kita. Kemudian ada wujud yang mustahil. Wujud mustahil itu wujud yang tidak mungkin terjadi. Misalnya ada satu benda, kemudian benda itu bisa di timur, bisa di barat dalam satu waktu. Itu tidak mungkin. Itu wujud yang mustahil. Tapi ketika kita bicara tentang wujud Allah, maka wujud Allah itu wajibul wujud. Wujud Allah itu pasti ada karena ia menjadi sumber dari segala yang wujud. Kalau wujud kita itu bukan wujud dzati, bukan wujud secara independen, tapi wujud kita itu dependen kepada zat yang lain. Dan termasuk wujud-wujud alam semesta ini, semuanya wujudnya adalah dependen atau bergantung kepada zat yang lain, tidak independen sebagaimana wujudnya Allah. Sehingga Allah itu al-wajibul wujud. Kemudian Allah itu al-awwal, tanpa permulaan. Kemudian yang ketiga al-akhir, Allah itu tanpa akhiran. Kemudian juga HPT menjelaskan bahwasanya Allah itu wala yushbihuhu syai'un minal kainat. Allah itu tidak ada sesuatu yang menyamainya. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada zat apapun atau makhluknya yang bisa menyerupai Allah. Dan zat Allah itu juga tidak mungkin menyerupai makhluknya. Sehingga kalau kita katakan bahwasanya Allah itu mendengar, maka mendengar Allah dengan mendengar kita tidak sama. Karena kita mendengar memakai organ, paling tidak menggunakan telinga kan itu. Dan juga pendengaran kita tidak sempurna. Dalam kondisi-kondisi tertentu, maka kita tidak bisa mendengar secara jernih kan itu. Tetapi pendengaran Allah tentu tidak mengalami kekurangan seperti itu. Kemudian di sana dijelaskan al-ahadiyah, tentang wahdaniyah. Kalau dalam akidah Asy'ariyah itu bahwasanya Allah itu esa. Esa di dalam Di dalam uluhiyah, di dalam ketuhanan Allah. Kemudian fis sifatihi, di dalam sifat Allah, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian yang keenam, Allah dijelaskan sebagai al-qayyum, yaitu berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan tempat untuk menempat di situ dan tidak membutuhkan ilah atau penyebab yang bisa menjadi penyebab wujud dirinya. Kemudian Allah juga sifatnya hayyun, hidup. Karena Allah itu hidup, maka dia wujud dan memiliki beberapa sifat tadi. Kemudian sami', maha mendengar. Kemudian basir, maha melihat. Kemudian qadir, maha kuasa. Kemudian juga iradah, Allah berkehendak. Kemudian alim, maha mengetahui. Kemudian juga Allah memiliki sifat kalam, yaitu berfirman. Meskipun dalam HPT kita itu dikatakan bersabda. Dalam bahasa Indonesia yang modern, bersabda itu sering dipakai untuk Rasul. Kalau Allah itu berfirman atau juga bisa berbicara. Ini 13 sifat yang harus ada bagi Allah, atau sifat 13 yang disebutkan di dalam HPT. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam HPT di teks
iman kepada Allah tadi juga disebutkan sifat Allah yang jaiz. Jaiz itu maksudnya Allah memiliki hak otoritas atau memiliki otoritas mutlak atau absolut untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Berarti segala sesuatu itu berdasarkan kehendak atau iradah Allah atau masyiah Allah. Maka di dalam HPT kita dikatakan yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu menurut kemauan dan kehendaknya. Jadi Allah itu kalau berkehendak terhadap sesuatu, maka terjadi sesuatu. Tapi ketika Allah tidak berkehendak kepada sesuatu, tidak mengatakan kun fayakun, maka tidak ada eksistensi apapun. Dan berarti di sini Allah memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz itu adalah sifat yang mutlak, yang absolut, yang menjadi hak wewenang Allah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini sebagai catatan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah untuk memahami tentang sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam HPT. Paling tidak ada 3 sifat Allah yang perlu untuk kita pahami. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib itu sesuatu yang mustahil bagi Allah tidak memiliki. Tidak memilikinya. Jadi mustahil bagi Allah tidak memiliki sifat yang 13 kita sebutkan tadi. Misalnya tidak mungkin Allah itu menyerupai makhluknya. Allah tidak esa, berarti Allah itu wujudnya berbilang misalnya. Allah itu misalnya tidak mendengar, itu tidak mungkin. Karena Allah tadi sifatnya sifatun kamaliyah, sifat yang sempurna. Kemudian sifat mustahil, sesuatu yang mustahil bagi Allah untuk memilikinya. Misalnya lawannya dari sifat 13. Misalnya lawannya wujud. Allah itu punya eksistensi. Lawannya apa? Al-adam, tidak wujud. Al-awwal, lawannya apa? Kalau dalam akidah Asy'ariyah, ini disebut apa? Allah wujud kidam, tanpa permulaan. Misalnya Allah itu muhdats atau hadis, suatu yang tercipta, itu tidak mungkin. Berarti ada sifat-sifat yang mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Hanya saja HPT kita tidak menyebutkan sifat-sifat yang mustahil itu, yaitu lawannya dari sifat 13 tadi, mulai dari wujud, awal, akhir, la yusbihu syai'un minal kainat, ahadiyah, qayyum, hayyun, sami', basir, dan seterusnya. Kemudian juga ada sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa? Yaitu apa yang mutlak menjadi hak wewenang Allah untuk melakukan sesuatu atau tidak. Maksudnya tadi, ketika Allah berkehendak, maka jadilah sesuatu. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin sesuatu itu tercipta. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari teks HPT yang kita bahas tadi, ada kesimpulan yang bisa kita simpulkan, bahwasanya di dalam teks HPT kita tadi, yaitu HPT menyebutkan 13 sifat wajib bagi Allah. Kemudian bagaimana tentang sifat mustahil? Maka HPT tidak menyebutkan satu pun dari sifat mustahil dari Allah. Nah, kalau sifat jaiz bagaimana? Menyebutkan satu sifat. Ini kesimpulan dari sifat-sifat wajib bagi Allah dalam Kitabul Iman di HPT kita. Kenapa kok saya klasifikasikan ini? Karena ini kajian pertama, saya kasih tadi judulnya adalah patuan atau bagian pertama, karena nanti akan ada bagian yang kedua dan topiknya sama, tetapi kita kaji secara komparatif. Maksudnya apa komparatif itu? Kita bandingkan rumusan keimanan kepada Allah di dalam HPT ini dengan misalnya rumusan keimanan yang ada di dalam akidah Asy'ariyah ataupun di Salafiyah. Karena ini kan ada perdebatan. Meskipun kelompok Islam yang terbesar itu ada Asy'ariyah, kemudian ada Maturidiyah, ada Salafiyah. Ini semuanya berada di bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlul Haqqi was Sunnah. Tetapi ketika
berbicara tentang iman kepada Allah itu secara detail terkadang terjadi perbedaan. Nanti kita akan coba lihat apakah iman kepada Allah di dalam rumusan HPT ini ketika bicara tentang sifat-sifat Allah, apakah memiliki kedekatan dengan Asy'ariyah atau Salafiyah atau Tarjih atau Muhammadiyah ini memiliki corak sendiri. Nah, ini penting untuk kita baca bagaimana sebenarnya posisi Muhammadiyah di antara kelompok-kelompok Ahlus Sunnah yang tiga ini, yaitu Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Salafiyah. Ini insya Allah pada bagian yang kedua. Karena kita masih di bagian pertama, kita hanya mengenalkan beberapa sifat dan bagaimana penafsirannya yang ada di dalam HPT. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, yang pertama tadi adalah al-wajibul wujud, yaitu Allah itu pasti adanya. Yaitu maksudnya apa? Maksudnya wujud Allah itu lidzatihi, dari zatnya. Bukan ada illah atau penyebab atau cause atau ada efek yang menjadikan Allah. Jadi wujudnya Allah itu lidzatihi, bukan li'illatin ukhra atau ilah yang lain, atau ada ilah atau penyebab lain yang mempengaruhi tentang wujudnya Allah. Nah, contoh wujud eksistensi yang berdasarkan zat yang lain itu contohnya ya wujud kita dan wujudnya alam semesta ini. Misalnya wujud kita itu tidak independen. Kita wujudnya dependen, membutuhkan zat yang lain, yaitu yang pertama Allah menakdirkan tentang eksistensi atau kelahiran kita melalui ibu kita dan sebagainya. Ini adalah proses bagi adanya wujud-wujud yang lain. Semua benda yang ada di dunia ini kalau kita perhatikan ternyata wujudnya tidak mungkin wujudnya tiba-tiba atau wujudnya lidzatihi tetapi li ghairi, karena ada zat yang mewujudkan. Apapun itu, ya semuanya yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Tapi ketika kita bicara tentang wujud Allah, maka wujud Allah itu lidzatihi. Wujudnya Allah itu tidak tergantung pada wujud yang lain, tetapi Allah itu wujud dari zatnya itu sendiri. Nah, ini yang dalilnya apa? Kita sudah bahas tadi di surat Yunus ayat 32, Allah mengatakan, "Fadzalikumullahu rabbukumul haq." Itulah Allah Tuhanmu yang hak. Kalau wujud Allah itu wujud yang hak, berarti wujud Allah itu tidak mungkin disebabkan wujud yang lain. Wujud Allah itu independen, bukan dependent. Wujud Allah itu tidak dipengaruhi oleh faktor yang lain. Karena Allah itu wujudnya berdasarkan zatnya, bukan karena ada faktor yang menyebabkan ia jadi. Tetapi ada catatan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Meskipun HPT menyebutkan bahwasanya al-wajibul wujud. Wujudnya Allah itu pasti adanya, tidak boleh tidak ada. Sebenarnya kalau kita perhatikan al-wajibul wujud, meskipun itu termasuk di kalangan Sunni Asy'ari atau Asy'ariyah, kelompok pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang mana akidahnya diikuti oleh Al-Azhar di Mesir, dan mayoritas umat Islam di dunia ini, termasuk di Indonesia, diikuti oleh kelompok tradisionalis madhabi atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau kita sebut saja misalnya di NO gitu, yang secara jelas di dalam konun asasi mereka menyebutkan dalam masalah teologi NO mengikuti akidah Al-Imam Hasan Al-Asy'ari, atau sehingga NO itu disebut sebagai Asy'ariyah, pengikut Al-Imam Al-Asy'ari. Ya, di sana dikatakan sifat Allah itu adalah Allah wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadis, itu sebagaimana Bapak Ibu sekalian pelajari waktu kecil. Ternyata wujud itu meskipun ditetapkan sebagai sifat Allah, tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan Sunnah.
Tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan bahwasanya Allah itu apa? Wujud. Nah, gitu. Nah, tetapi atau kenapa Sunni Asy'ari dan juga Muhammadiyah mengatakan bahwasanya Allah itu wujud, padahal tidak disebutkan di dalam apa? Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Sehingga saya kasih catatan di situ. Sifat ini tidak di Al-Quran, tetapi didasarkan pada istimbat akli. Istimbat akli itu kesimpulan berdasarkan dari katakan tidak memiliki sifat wujud. Bagaimana Allah ini dikenal atau memiliki sifat-sifat yang lain. Kalau kita katakan Allah itu mendengar, melihat, hidup, dan yang lainnya, pasti wujud itu tidak mungkin memiliki apa? Sifat. Ya, contohnya, zat dengan sifat itu kita ambil contohnya api. Nah, api itu zatnya. Sifatnya apa? Panas. Pasti kalau ada api pasti apa? Panas. Tidak ditemukan api yang tidak apa? Panas. Jadi ketika ada api, ada sifat yang melekat yaitu panas. Kemudian dalam istilah teologi, tapi ini sangat teknikal ya, tapi sekedar memperkenalkan dan mudah-mudahan tidak membingungkan. Dalam istilah teologi ada istilah arad. Arad itu sesuatu yang menempel pada zat, tetapi mungkin bisa tidak ada. Misalnya warna api. Meskipun secara umum api itu warnanya apa? Merah atau kuning, itu bisa berubah sesuai dengan objek yang dibakar. Suatu saat api itu mungkin tidak hanya merah atau kuning, tapi bisa berubah. Nah, itu namanya arad. Jadi dia tidak melekat. Terkadang ada, terkadang tidak. Tapi kalau sifat itu pasti ada. Itu yang dimaksud dengan sifat dengan zat. Nah, kemudian kembali kepada tadi, bahwasanya di HPT ini menggunakan istilah al-wajib. Kini saya yakinnya bahwasanya alam semesta ini dulunya tidak ada menjadi apa? Ada. Alam semesta ini wujudnya minal adam ilal wujud. Dari ketiadaan menjadi ada. Atau from nothing to something. Yang dulunya itu nothing menjadi something. Ini alam semesta. Dan sehingga itu yang disebut apa? Hadis. Tapi kalau Allah itu awal. Awalnya Allah itu apa? Tanpa ada permulaan. Kemudian Allah itu akhir. Tanpa penghabisan atau bakok. Maksudnya Allah itu selalu wujud tanpa batas. Dan kekal tanpa akhiran atau eternal. Jadi sehingga tidak pernah kita pahami misalnya suatu saat Allah ini akan binasa. Itu tidak mungkin dalam keyakinan umat Islam karena kita yakini wujud Allah itu tidak ada awalnya dan tidak mungkin wujud Allah itu akan mengalami sebuah apa? Kebinasaan atau kepunahan misalnya. Itu tidak mungkin di dalam. Tetapi ada yang menarik Bapak Ibu sekalian yang memilih redaksi yang ekspresi al-awal kemudian al-akhir daripada menggunakan istilah kidam sama bakok sebagaimana dalam akidah Asy'ariyah. Kalau kidam bakok itu tidak disebutkan redaksinya secara eksplisit di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau kita lihat dari dalilnya, maka Al-Quran sendiri menyebut Allah itu huwal awwal wal akhir. Dialah Allah yang awal dan dialah Allah yang akhir. Jadi ketika HBT menggunakan redaksi al-awwal tidak kidam, kemudian al-akhir tidak bakok, ini memang menggunakan redaksi yang digunakan oleh Al-Quran apa? Sendiri. Ya, gitu. Nah, kemudian kita katakan tadi bahwasanya Allah itu al-akhir bila nihayah. Akhirnya Allah itu tidak mungkin berakhir. Kalau kita perhatikan dalilnya di situ kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu akan apa? Akan binasa. Tapi ditetapkan di sini wa yabqa wajhu rabbika. Dan tetap kekalah Tuhanmu Dzul Jalali wal Ikram, yang maha agung dan maha mulia. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu akhir, tapi akhirnya itu apabila nihayah, tanpa ada penghabisan, atau Allah itu eternal. Tidak mungkin Allah itu mengalami sebuah kebinasaan atau berakhir. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam HBT kita, di antara sifat Allah dijelaskan
wala yushbihuhu syai'un minal kainat. Tiada sesuatu yang menyamainya. Kalau dalam istilah yang digunakan dalam akidah Asy'ariyah menggunakan apa? Mukhalafatul lil hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maksudnya apa? Tiada hawadits, tiada ciptaan apapun yang bisa atau dapat menyerupai Allah dalam zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Dalam zat Allah tidak mungkin, karena tidak mungkin ada satu manusia atau makhluk apapun yang zatnya itu sama dengan Allah, tidak mungkin. Sifatnya, meskipun kita katakan Allah tadi memiliki sifat mendengar, berbicara, kemudian melihat, tetapi sifat Allah di sini sempurna. Kita manusia memiliki sifat mendengar, berbicara, dan melihat. Tetapi mendengar kita, melihat kita, berbicara kita ini tidak sempurna. Terkadang kalau kita misalnya melihat dalam jarak berapa meter kita sudah tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat apa yang di belakang kita. Meskipun sama-sama melihat, tetapi kalau sifat Allah itu sifat kamaliyah, sifat sempurna, kalau kita makhluk ini sifat naqsin. Kemudian tidak ada batanya. Meskipun Allah tadi berkehendak, kita juga berkehendak. Tapi kehendak Allah itu absolut. Pasti terjadi ketika Allah berkehendak. Tapi kalau kita berkehendak, itu tidak mungkin absolut. Kita punya planning yang sudah kita rancang sangat betul-betul bagus, tetapi nanti dalam menjalaninya mungkin kadang banyak risiko kegagalan. Tetapi bagi Allah, ketika Allah memiliki kehendak atau will, itu tidak mungkin tidak terrealisasi. Sehingga dikatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu sami'un basir. Allah itu zat yang maha mendengar dan maha melihat. Ini yang disebut wala yushbihuhu syai'un minal kainat. Kemudian yang kelima, ada sifat yang disebut al-ahad fi uluhiyah. Allah itu esa dalam ketuhanannya, wasifatihi dan sifat-sifatnya, wa af'alihi. Nah, HPT lebih menggunakan istilah al-ahadiyah dari kata ahad itu daripada wahdaniyah. Ahadiyah dalam pandangan HPT ada dalam 3 hal, yaitu dalam uluhiyah, maksudnya hanya Allah yang berhak disembah atau diibadahi. Sehingga dalam istilah teman-teman salafiyah, sebagaimana yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah, ada tauhid uluhiyah, yaitu hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian ahadiyah dalam sifat-sifat Allah, maksudnya tidak ada seorang pun yang memiliki sifat sepertinya dan juga sifat-sifatnya tidak berbilang. Maksudnya tidak sebagaimana yang saya contohkan tadi. Kita mendengar, kita melihat, tetapi mendengar kita dan melihat Allah sama-sama mendengar. Allah mendengar, kita mendengar. Tapi mendengar Allah itu sempurna, mendengar kita tidak sempurna. Kemudian juga sifat-sifatnya tidak berbilang. Tidak mungkin Allah itu mendengar, tapi mendengarnya itu ada 2 pendengaran atau 3 pendengaran. Itu berbilang namanya. Kemudian dalam af'alnya, hadiah dalam af'alnya atau dalam perbuatan-perbuatannya, maksudnya apa? Tidak ada selain Allah perbuatan apapun dan hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan sehingga karena Allah itu sumber dari alam semesta ini, maka segala aktivitas yang ada di alam semesta ini di dalam genggaman Allah. Nah, bagaimana kok manusia berbuat? Sehingga perbuatan manusia itu tidak menciptakan perbuatannya, tetapi manusia itu diberikan apa yang disebut ikhtiar atau al-kasbu, potensi untuk berbuat, tetapi potensinya ini tidak maksimal. Sehingga tadi kita memiliki planning, well planning, tetapi nanti akan mengalami kegagalan. Karena apa? Perbuatan kita itu tidak absolut, perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah. Sehingga potensi kita di dalam berbuat itu tidak betul-betul absolut. Hanya Allah yang memiliki
perbuatan yang mutlak, sehingga dalam perbuatan manusia itu dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti ketika kita sudah sampai pada al-iman kepada qada dan qadar, maka yang dilakukan oleh seorang hamba, perbuatan yang berasal dari hamba, itu disebut kasbun atau ikhtiar gitu. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dalil-dalilnya misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, menunjukkan Allah memiliki sifat ahadiyah, sebagaimana yang Bapak Ibu sekalian sudah hafal. Kemudian sifat berikutnya, saya cepat saja ini, yaitu hayyun. Allah itu hidup. Yaitu hayyun itu sifat qadim, kekal bagi Allah, dan dengannya ia memiliki sifat-sifat yang lainnya. Kalau Allah itu tidak hayyun, tidak hidup, tidak mungkin Allah mendengar, tidak mungkin Allah melihat, tidak mungkin Allah berbicara, tidak mungkin Allah berkehendak. Zat yang memiliki sifat-sifat seperti ini pasti dia hayyun, pasti dia hidup. Nah, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh qayyum. Qayyum itu apa? Kalau kita dalam madhab, dalam akidah Asy'ariyah disebut qiyamuhu binafsihi, kan? Allah itu berdiri sendiri. Maksudnya Allah tidak membutuhkan tempat yang ia tempati, dan juga tidak membutuhkan wujud yang memberikan wujud, sehingga Allah punya eksistensi. Sehingga Allah tidak membutuhkan sebuah tempat supaya ia tempati, dan juga tidak membutuhkan zat yang mewujudkan kemudian ia wujud. Nah, ini sebagaimana yang kita hafal itu dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Al-hayyu, Allah itu hidup, al-qayyum itu Allah berdiri sendiri. Ini sifat yang ke-6 dan ke-7. Kemudian yang ke-8 dan ke-9, yaitu Allah itu as-sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat. Maksudnya apa? Yaitu dua sifat qadim, kekal pada zatnya, yang dengan keduanya dapat diketahui segala sesuatu yang wujud. Maksudnya ketika Allah memiliki as-sami, Allah bisa mengetahui segala sesuatu yang bisa diketahui dengan pendengaran. Al-basir juga semacam itu. Ya, sebagaimana yang kita dalam surah Asy-Syura, Allah mengatakan wa huwas sami'ul basir. Allah itu mendengar dan mengetahui. Kemudian yang ke-10 yaitu Qadir, Al-Qadir. Allah Maha Kuasa, yaitu sifat Allah yang mewujudkan dan meniadakan sesuatu. Karena Allah itu punya kudrah, punya kekuatan yang absolut, kekuatannya ini tidak ada yang melawannya, sehingga Allah itu adalah menguasai segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu. Apapun kekuatan yang ada di dunia itu qadir. Allah Maha Kuasa. Tidak ada suatu zat apapun yang bisa menundukkan kekuatan Allah. Kemudian yang ke-11 iradah. Al-iradah ini berkehendak, yaitu sifat qadim, kekal. Dengannya segala sesuatu akan tercipta atau terwujud. Ya, sehingga tadi ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka sesuatu itu terjadi. Kalau tanpa kun fayakun, tanpa kehendak, iradah Allah, maka sesuatu itu tidak mungkin terjadi. Sehingga dalilnya dalam surat An-Nahl ayat 40, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya firmanku kepada sesuatu, idza aradnahu, kalau kami menghendaki terjadinya, an-naqulalahu, kita katakan kepadanya kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Ini yang disebut sifat iradah. Kemudian yang ke-12 yaitu alim. Allah mengetahui, sifat qadim, kekal bagi zat Allah, dengannya ia mengetahui segala sesuatu. Misalnya dalam Al-Baqarah dikatakan wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang ke-13 yang terakhir yaitu kalam, yaitu berfirman. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian baca di HPT-nya, nanti
al-muttasif bil kalam itu yang bersabda. Ya, mungkin ini bahasa Indonesia yang dulu. Kalau bahasa Indonesia yang sekarang, kalau Allah itu apa? Berfirman atau berbicara. Yaitu sifat qadim kekal bagi zat Allah yang menunjukkan semua maklumat atau informasi. Maksudnya kalau kita berikan catatan, Allah itu berbicara, tetapi tentu berbicara Allah tidak sama dengan berbicara kita, kan itu. Apakah berbicara Allah itu dengan huruf dan suara? Nah, itu nanti perdebatan di kalangan para teolog Islam. Kemudian di sini saya kasih catatan, tidak disebutkan dalilnya secara khusus dalam kitab Iman HPT. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dengan cek di HPT-nya, kalau hanya ditetapkan bahwasanya sifat Allah itu al-kalam, Allah itu berbicara. Tetapi HPT tidak menyebutkan dalilnya. Meskipun sebenarnya kita temukan ada banyak dalil di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat apa? Berbicara. Misalnya apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Jadi kan Allah menetapkan bahwasanya sifat Allah itu apa? Al-kalam. Allah berbicara. Siapa? Kepada siapa? Musa. Kepada Musa taklima dengan sebenar-benar berbicara. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat apa? Al-kalam. Sehingga Nabi Musa disebut kalimullah, yaitu Nabi yang Allah berbicara langsung kepadanya. Dan demikian juga ketika Allah mewahyukan kepada para nabi, di antara wahyu itu terjadi dengan pembicaraan secara langsung. Meskipun ada beberapa cara Allah menurunkan wahyu, misalnya melalui malaikat Jibril dan yang lainnya. Misalnya dikatakan di dalam surat Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahya. Tidaklah seorang itu berbicara, Allah berbicara kepadanya kecuali wahyu. Maksudnya wahyu yang diturunkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat apa? Al-kalam. Kemudian ini tentang sifat jaiz. Kalau 13 yang kita sudah bahas itu sifat wajib. Di HPT juga menyebutkan sifat apa? Sifat jaiz, yaitu Allah memiliki otoritas absolut atau mutlak untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Maka di HPT kita di sana dikatakan yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ini dalilnya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhan kamu menciptakan apa yang Ia kehendaki dan apa yang Ia pilih. Maksudnya ketika Allah menghendaki dan memilih, maka Allah apa tadi? Segala sesuatu itu apa? Tercipta. Berarti menciptakan dan tidak menciptakan itu sifat jaiz bagi Allah. Tidak ada satu zat pun yang memiliki intervensi kepada Allah. Allah diintervensi untuk menciptakan sesuatu. Itu tidak mungkin. Nah, sehingga apa? Allah memiliki otoritas yang absolut untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Itu yang disebut sebagai sifat apa? Jaiz. Kalau Allah menciptakan berarti Allah menginginkan sesuatu dan meninggalkannya, sehingga tidak ada yang intervensi, tidak ada yang mengkomplain Allah. Kemudian ini yang terakhir ada apa? Perhatian. Yang intinya di sini dikatakan makallafanallahu bil i'tiqad illa bima tasilu ilaihi quluna. Allah tidak membebani kepada kita tentang keyakinan kecuali yang sampai pada akal kita. Maksudnya tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk mempercayai sesuatu, tetapi sesuatu itu sifatnya irasional, yang mana tidak bisa kita pikirkan. Fala yajuzu lana an nabhatha an kunhi dzatil ilahiyyah wa kayfiyati ittisafiha bisifatin. Dan maka tidak boleh kita membahas tentang hakikat zat Allah. Allah itu hakikat zatnya bagaimana? Itu tidak boleh. Dan juga bagaimana relasi antara zat dengan sifat. Apakah sifat itu sama dengan zat atau zat itu berbeda dengan sifat? Nanti ada perdebatan antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan apa? Tidak boleh kita
tetapkan sifat bagi Allah. Jadi Allah itu melihat ya dengan zatnya, tidak boleh kita katakan Allah itu melihat dengan pendengarannya. Kenapa? Kalau kita tetapkan Allah memiliki sifat mendengar, berarti sama kita menetapkan ada dua zat yang kekal, yaitu zat Allah dan sifat Allah yang mendengar itu sama-sama kekal. Berarti ada dua Tuhan, sebagaimana keyakinan misalnya orang Kristen. Antara oknum itu, Allah itu satu tapi memiliki tiga oknum, Bapa, Anak, Ruhul Kudus. Nah, kalau kata Mu'tazilah, apa bedanya kita dengan teologi Kristen? Sehingga ada perdebatan. Hal-hal semacam itu dalam pandangan Muhammadiyah lebih baik kita tidak memasuki di dalamnya, karena semuanya ini adalah sifatnya spekulatif. Dan bagi warga Muhammadiyah dianjurkan untuk memahami akidah cukup yang usulnya. Adapun perdebatan teologis yang dalam sejarah Islam dalam beberapa abad kita mengalami masa kemunduran karena di antara sebabnya apa? Kaum muslimin masuk di dalam perdebatan teologis yang semuanya adalah sifatnya apa? Spekulatif dan meninggalkan beramal dan berkarya. Fa inna dzalika mahdhurun syar'an. Yang demikian itu dilarang secara syar'i. Ya meskipun ya wilayah-wilayah ini bagi orang yang mutakhassisin, bagi orang yang spesialis boleh untuk dibahas. Tetapi bagi orang yang tidak spesialis dalam bidang ilmu teologi, ya sebaiknya mengikuti apa yang direkomendasikan oleh Muhammadiyah, bahwasanya dalam masalah membahas tentang zat Allah, bagaimana esensi atau hakikat zat Allah, bagaimana relasi antara zat Allah dengan sifat Allah. Ini perdebatan yang filosofis, yang sangat debatable dan sangat spekulatif, maka itu tidak dianjurkan untuk masuk di dalamnya. Walaysa fi wujudihi ta'ala syakun, tidak ada di dalam eksistensi Allah itu keraguan. Maksudnya tidak ada skeptis atau skeptisme di dalam wujud Allah itu. Afillahi syakun fatiris samawati wal ar. Apakah di dalam Allah itu ada keraguan bahwasanya Allah sudah menciptakan langit dan bumi? Wa qasaddal Qur'anu 'alal uqul babal khawdi fi ma la tablughuhul madarik biqaulihi laisa kamitsli syai'un. Dan Al-Qur'an juga sudah menutup pada akal supaya tidak memasuki hal-hal yang tidak bisa kita pahami melalui panca indera kita yang 5 itu, penglihatan, kemudian penciuman, pendengaran dan sebagainya. Karena Allah itu laisa kamitsli syai'un. Zat Allah itu tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Demikian juga wa nassa ala anna quwwatal aqli mahdudah wa annahu muhitun bin nasi fi qouli ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dan juga Allah atau Al-Qur'an sudah memberikan nas bahwasanya kekuatan akal ini terbatas, dan bahwasanya Allah itu mengetahui manusia baik yang ada di depan kita atau di belakang kita. Yang dianjurkan di dalam pandangan teologi Muhammadiyah ini, kita melakukan tadabbur fi makhluqatihi, di dalam alam yang diciptakan oleh Allah, untuk menunjukkan tentang eksistensi dan kekuatan Allah. Jadi yang dianjurkan bagi warga Muhammadiyah bukan berdebat dan menggali tentang zat Allah itu sebenarnya apa, zat Allah itu bagaimana, hubungan sifat dengan zat itu bagaimana, itu tidak usah dimasuki. Tetapi bagi warga Muhammadiyah dianjurkan untuk melakukan kajian terhadap alam semesta ini. Kalau Bapak Ibu sekalian, ahli biologi inilah yang dikembangkan, ahli kimia inilah yang dikembangkan Allah, yaitu prinsip teologi Muhammadiyah dalam relasi zat Allah dan sifatnya. Yang pertama, akal memiliki keterbatasan dalam masalah akidah. Tidak mungkin kita bisa sampai pada kesimpulan wujud Allah itu demikian. Tidak mungkin kita bisa deskripsikan atau gambarkan. Tidak mungkin. Kemudian akal manusia tidak mampu memahami zat Allah dan relasinya dengan sifat-sifat tersebut. Apakah zat dengan sifat Allah itu sama-sama qadim atau keduanya terpisah?
Sebagaimana tadi perdebatan Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, Allah itu melihat dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Kalau kita tetapkan Allah itu misalnya melihat dengan, karena Allah itu basir, berarti ada zat Allah, ada sifat al-basir tadi, atau al-basar. Berarti ada dua zat yang sama-sama kekal. Atau Mu'tazilah ini nggak boleh. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan sifat itu bukan zat, tapi bukan yang lainnya. Karena sejak ada zat, ada sifatnya. Ini perdebatan mungkin Bapak Ibu juga banyak yang ngantuk ini dan susah untuk dipahami kan itu. Karena ini sangat filosofis dan dan hal-hal yang tadi spekulatif saja. Tidak ada pandangan skeptis terhadap eksistensi Allah. Kemudian Al-Quran menutup pintu pikiran dalam hal yang tidak mungkin tercapai oleh akal. Kalau akal kita tidak mampu menjangkau, ya sudah. Tapi yang dilakukan akal apa? Akal pengetahuan manusia terbatas, sedangkan pengetahuan Allah tidak terhingga, sehingga apa yang kita lakukan cukup bagi kita dengan merenungkan ciptaannya untuk membuktikan eksistensinya, kekuasaan dan kebijaksanaannya melalui pendekatan burhani, ilmu-ilmu, disiplin ilmu-ilmu modern yang berkaitan dengan alam semesta, yang semuanya bisa kita gunakan untuk mencapai sebuah konklusi tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita tentang iman kepada Allah di dalam HPT, dan kita buka sesi tanya jawab atau komentar dari Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan bisa melalui kolom chat atau dengan voice secara langsung gitu.